Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Perang Yarmuk, peperangan antara Muslim dan Kekaisaran Romawi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, terutama yang menonton video saya doakan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peristiwa atau kisah Perang Yarmuk. Perang Yarmuk dimulai pada tahun 636 Masehi, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 7 Rajab 15 Hijriah, dan berlangsung selama 6 hari. Nama Perang Yarmuk diambil dari tempat peperangan tersebut terjadi, tepatnya di sebelah sungai Al-Yarmuk di Transjordania. Tempat tersebut dipilih oleh Bizantium karena datarannya yang sangat luas dan menampung pasukan besar. Mereka setelah berhari-hari serangan terus-menerus datang Bizantium di pangkalan tentara Muslim. Akhirnya Muslim memutuskan untuk menyerang pada hari ke-6. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah menyerang Bizantium, Muslim berhasil menguasai tentara Bizantium yang menurut beberapa sumber jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah tentara Muslim. Strategi perang yang digunakan oleh Khalid ibn Walid berhasil membawa umat Islam menuju kemenangan, mengalahkan tentara Bizantium pada tanggal 20 Agustus 636 Masehi, 12 Rajab 15 Hijriah. Peperangan berakhir dengan rute tentara Bizantium yang secara paksa diarahkan ke jembatan Yarmuk, di mana Khalid ibnu Al-Walid sedang menunggu dengan sekelompok kapeleri untuk menghabisi pasukan yang melarikan diri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peperangan ini ada beberapa faktor kemenangan Islam dalam Perang Yarmuk. Bagaimana bisa pasukan Muslim menang melawan pasukan Bizantium yang jumlahnya lebih banyak? Mengutip dari Ancient Rome Live, ada banyak faktor yang melatar belakangi kemenangan umat Islam. Kebanyakan lebih terkait dengan gaya hidup orang-orang Arab daripada strategi perangnya. Seperti yang diketahui bahwa orang-orang Arab kebanyakan adalah seorang pengembara, hidup di iklim gurun yang keras dan sudah terbiasa dengan segala tantangan dan bahaya, mulai dari cuaca keras dan ketidakamanan hidup di habitat liar. Selain itu, orang-orang Arab juga memang merupakan suku-suku yang berperang, hidup dalam konflik tanpa akhir atas makanan dan air. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sehingga bagi mereka peperangan sudah menjadi sebuah kebiasaan hidup. Seperti disebutkan
sifat orang Arab dan cara hidup mereka memainkan peran penting dalam kemenangan ini. Tetapi bahkan tentara terbaik dunia tidak dapat mengalahkan tentara Bizantium tanpa strategi militer yang baik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sebenarnya Khalifah Rasyidun adalah perencana perang yang sangat baik. Bahkan memilih tanggal pertempuran adalah salah satu strategi paling cerdas yang dimiliki. Perang Yarmuk terjadi pada tanggal 15 Agustus 636 Masehi, hanya beberapa tahun setelah Perang Abadi yang brutal antara Bizantium dan Sasania dari tahun 602 Masehi hingga 628 Masehi. Pada tahun 628, kedua pasukan kelelahan dan menelan banyak kerugian yang menciptakan peluang emas bagi umat Islam untuk menyerang mereka di berbagai tempat dari tahun 629 Masehi hingga mencapai klimaksnya dalam Perang Yarmuk pada tahun 636. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kisah ini ada beberapa dampak dari Perang Yarmuk. Perang Yarmuk merupakan salah satu peperangan paling penting dalam sejarah dan selalu terlintas dalam pikiran untuk berbicara tentang penaklukan Muslim atau budaya Muslim. Hal itu dikarenakan peperangan ini adalah pintu yang memungkinkan orang-orang dan budaya Muslim yang lebih luas hingga mencapai ke seluruh dunia. Hal yang memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berekspansi keluar Jazirah Arab. Setelah kemenangan di Perang Yarmuk, Muslim mengambil Suriah dan Levan dan mengakhiri kekuasaan Bizantium selamanya di daerah tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dikatakan bahwa ketika Kaisar Heraklius meninggalkan Suriah, dia berkata, "Selamat tinggal Suriah, provinsiku yang adil, kamu sekarang adalah musuhku." Perang Yarmuk mengubah kehidupan umat Muslim dan juga mengubah mereka dari yang terjadi hanya seorang perantau menjadi penduduk kota di Suriah, di mana umat Islam mengambil alih kota-kota Romawi dan Bizantium. Mereka belajar banyak tentang perencanaan kota saat mereka mulai membangun kota baru mereka sendiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 636 Masehi, kaum Muslim telah memperkuat cengkeraman mereka di Jazirah Arab. Mereka mulai berpikir untuk berekspansi di luar tanah air mereka dengan mempertimbangkan realitas geopolitik langsung mereka. Pada saat itu kaum Muslim memiliki dua tetangga yang berbahaya, Persia di timur laut dan Bizantium di barat laut. Keadaan politik ini akan berdampak pada kisah pasukan kecil orang nomaden yang mampu membawa dua kerajaan terbesar di dunia bertekuk lutut, menghapus kekaisaran Persia dari peta dan mengalahkan kekaisaran Bizantium dalam Perang Yarmuk. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Edward Gibbon membahas ketegangan politik dalam bukunya The History of the Silent and Fall of the Roman Empire, yang mengatakan pada masa kemenangan Republik Romawi telah menjadi tujuan Senat untuk membatasi legium pada satu perang dan sepenuhnya untuk menekan musuh pertama sebelum mereka memprovokasi permusuhan kedua. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pepatah ini diremehkan oleh kemurahan hati dan antusiasme para khalifah Arab. Dengan kekuatan dan keberhasilan yang sama mereka menyerbu penerus
Augustus dan penerus Artax dan monarki saingan pada saat yang sama menjadi mangsa musuh telah lama mereka benci. Mengetahui kekuatan tentara Persia dan Bizantium saat itu, peluang kemenangan Muslim tampaknya hampir tidak mungkin, terutama karena tentara Bizantium memiliki apa yang disebut Arthur Ferry dalam bukunya The Origin of War. Tentara yang terintegrasi secara taktis, namun formasi tentara itu yang telah digunakan untuk menaklukkan yang sukses selama berabad-abad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak cukup untuk menjamin kemenangan tentara Bizantium yang dipimpin oleh pahan saudara Kaisar Romawi Herculius melawan Khalid ibnu Al-Walid, pemimpin tentara Muslim. Bahkan sumber merayakan Khalid ibnu Al-Walid juga dikenal sebagai Saif Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pedang Tuhan. Setelah kemenangan yang tak terlupakan sebagai ahli taktik dan pemimpin perang selama masa perang Yarmouk, Khalid ibnu Walid bukanlah pemimpin tentara Muslim yang sebenarnya. Dirinya telah dipindahkan dari posisi setelah kematian Khalifah Abu Bakar pertama dari kekhalifahan Rashidun pada tahun 634 Masehi 13 Hijriah, yang awalnya memilih dia untuk memimpin tentara Muslim. Dengan kedatangan Khalifah Umar yang baru, yang sama sekali tidak menyukai Khalid ibnu Al-Walid dan berpikir dia memiliki kepribadian yang terlalu kuat, dia memindahkannya dari komando dan mengangkat Abu Ubaidah di posisi tersebut. Abu Ubaidah adalah orang yang tenang, pendiam, dan mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan taktik yang tepat untuk memimpin pertempuran melawan Bizantium. Akhirnya menyerahkan tugas dan posisinya demi Khalid ibnu Al-Walid di awal perang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui bahwa Khalid ibnu Al-Walid adalah pemimpin yang lebih baik untuk perang tersebut karena taktik perangnya yang cerdik dan pengalamannya di lapangan. Khalid ibnu Al-Walid telah berperang dengan Khalifah Rashidin berada di Uhud pada tahun 624 Masehi 3 Hijriah, di mana ia membantu mereka dalam menekan pemberontakan kaum muslimin melawan Khalifah Rashidun untuk mengambil alih kekuasaan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Khalid ibnu Al-Walid menggunakan taktik perang yang sama di Uhud yang digunakan dalam perang Yarmouk, dan itu terbukti sangat efektif. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah tentang perang Yarmouk, perang antara Muslim dan Kekaisaran Romawi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.